Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami cintai, yang kami banggakan, anak-anak semuanya calon santri MA Silabah kelas 10 yang berbahagia pada saat ini, mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurang siapa-siapa. Pertama dan utama, marilah kita mengucapkan puja dan syukur lillahi Rabbi yang telah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam. Yang kedua, selawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Selanjutnya, pada kesempatan hari ini kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masa orientasi peserta didik atau masa ta'aruf siswa MA Silabah yang berkaitan dengan kegiatan MA Silabah. Pertama, kami mengenalkan diri. Saya selaku kepala MA Silabah yang beralamat di Kembangan, Pokatija, Purbalingga, yang insya Allah tahun ini, tahun pelajaran 2020-2021 sudah mulai pembelajaran tanggal 13 Juli 2020. Pertama, mengenai dasar hukum pendirian, yaitu kita tertanggal 25 Maret 2002 kita sudah berdiri melalui pendirian atas Kanwil, ya, yang sudah alhamdulillah sudah ACC, sudah ditandatangani tanggal 25 Maret 2020. Di situ tertanggal atau ternama MA Ma'arif Silabah dengan alamat Kembangan RT 2 RW 10 Pokatija, Purbalingga, Jateng. Terus penyelenggara pendidikan adalah Yayasan Pendidikan Islam Ma'arif Minhaj Silabah, tepatnya di Dusun Lawi Gede. Terus alasan pendirian dengan Silabah pertama adalah semakin banyaknya alumnus MTS Silabah, yang karena MTS Silabah itu berdiri lebih awal sehingga alumnusnya banyak sekali yang ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, sehingga para pengurus Yayasan Silabah mendirikan MA Ma'arif Silabah. Terus yang kedua adalah dorongan atau permintaan wali murid dan warga masyarakat sekitar, karena jarak madrasah aliyah dari Kembangan ke Purbalingga lumayan cukup jauh, sehingga dengan inisiatif tersebut akan mendirikan MA Ma'arif Silabah. Terus selanjutnya adalah nilai-nilai yang dikembangkan di MA Silabah atau di Yayasan Silabah adalah Mintol Lawi Gede. Mintol Lawi Gede itu adalah singkatan dari mandiri, M-nya mandiri, I-nya inovatif, N-nya nerimo, T-nya tanggung jawab, H-nya humanis, O-nya optimis, terus L-nya leadership, L-A atau laku pinuji, wigati marang aturan, G genah tujuane, D demen ngaji. Itu sebagai salah satu rangkaian nilai-nilai yang dikembangkan di yayasan dan sekaligus menjadi pedoman di MA Ma'arif Silabah sebagai santri, karena semakin atau sudah memasuki MA berarti sudah menjadi santri Yayasan Silabah. Jadi tidak ada pembeda antara santri maupun bukan. Jadi ketika sudah masuk MA berarti itu menjadi bagian pondok pesantren atau menjadi santri di MA Silabah. Terus selanjutnya adalah visi MA Silabah. Visinya adalah maju, berkualitas dan berakhlak karimah. Ya, indikatornya maju, mampu berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik. Ya, ini alhamdulillah kita juga punya prestasi yang luar biasa. Mungkin dari adik-adik semuanya sudah mengenal prestasi-prestasi di tingkat kabupaten, nasional, bahkan mungkin
insya Allah sama internasional. Terus yang berikutnya adalah berkualitas dalam hal pelayanan pendidikan, terus bimbingan dan pembelajaran yang humanis, mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai dengan bakat dan minatnya. Terus berakhlak karimah, memiliki ketaatan dalam beribadah, mempunyai kepedulian terhadap sesama dan lingkungan, terus takdim terhadap orang tua dan guru, ya termasuk pengasuh, memiliki kejujuran dan amanah mengemban tugas, ya. Terus selanjutnya adalah mengenai misi, ya. Kalau visi tadi adalah cita-citanya, terus misinya adalah kelakuan atau akan tindakan yang akan dicapai, tindakan yang akan tuju ke sana. Bentuknya adalah maju dalam hal prestasi di bidang akademik maupun non akademik. Ini misinya. Terus berkualitas dalam hal penyelenggaraan kegiatan dan bimbingan. Terus berakhlak karimah dalam pembentukan karakter yang kuat selaras dengan nilai-nilai Islam. Terus selanjutnya adalah mengenai prestasi, ya. Prestasi yang kita miliki pertama adalah kita di Yayasan Sulaba adalah pondok pesantren terbesar di Purbalingga. Terus MA-nya kita alhamdulillah mulai tahun 2017 sampai tahun 2022 ini masih berlaku, mempunyai akreditasi A. Ini nilai A ini adalah nilai unggul, ini se-Purbalingga swasta, MA Marifin Sulaba yang satu-satunya yang mendapat predikat A. Terus mengenai program yang lain adalah PBSP. Ini tahun ini alhamdulillah kita masuk satu program beasiswa santri berprestasi satu anak, karena se-Jawa Tengah, se-Indonesia, bahkan se-Indonesia, se-Jawa Tengah hanya 2, ya. Di antaranya yang adalah dari Minat Sulaba, ini masuk dalam tingkat nasional. Ini masuk program beasiswa santri. Beasiswa ini adalah program S1 yang gratis dari 0 sampai selesai. Ini dibiayai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang insya Allah setiap tahunnya akan terus-menerus di MA Sulaba mendapatkan program beasiswa santri berprestasi. Ini karena ini program yang di Aliyah yang mempunyai pondok pesantren. Jadi kalau di Aliyah yang tidak mempunyai pondok pesantren berarti tidak ikut dalam program BPSP. Terus selanjutnya adalah berkaitan dengan sivitas akademik, ya. Ini kita memiliki guru atau pendidik yang handal, yang sudah ada PNS, sudah ada sertifikasi juga banyak. PNS-nya 3, sertifikasinya ada 7 orang yang sudah profesi. Berarti sudah dianggap oleh pemerintah itu sebagai sudah profesional. Nah, itu ada 7. Terus yang lain juga sudah sesuai dengan bidang akademiknya. Itu Ustadz dan Ustadzanya ada 29. Terus TU dan karyawannya ada 3. Terus jumlah santri putri dan putra di tahun 1920 itu 324. Terus satpam juga ada, ya, satpam ada. Terus selanjutnya adalah mengenai kurikulum, ya. Kurikulum ini kita masih pada masa new normal, sehingga kita mengadakan kurikulum darurat. Atau kurikulum darurat itu kegiatan pembelajaran yang menitik beratkan pada pendidikan karakter, terus praktek ibadah, peduli pada lingkungan, dan kesalehan sosial lainnya. Ini adalah kurikulum yang ditargetkan 1 semester. Mudah-mudahan perkembangan COVID selesai tahun depan, jadi kita tatap muka full di tahun baru, ya, di tahun 2021 mudah-mudahan. Amin. Terus penyampaian mapel kita ada 2 penyampaiannya. Ada online dan tatap muka, ya. Online kita sudah menyelenggarakan aplikasi atau sudah memenuhi atau sudah bisa menyelesaikan program aplikasi e-learning. Ini program aplikasi e-learning adalah program dari Kementerian Agama yang bertujuan untuk
menyediakan fasilitas kegiatan belajar mengajar jarak jauh atau PJJ, ya, sehingga anak melalui e-learning ini bisa mendapatkan seluruh bahan ajar, terus bimbingan dan sebagainya, termasuk nilai harian dan sebagainya, itu di situ juga ada. Terus yang non mukim, ya, itu menggunakan ini. Terus yang mukim kita bersandar atau menganut atau ikut kepada pesantren, karena pesantren alhamdulillah di Purbalingga satu-satunya pesantren yang sudah ada izin dari Satgas Covid Kabupaten Purbalingga, itu sudah diizinkan untuk masuk, ya, untuk KBM di pesantren. Kita otomatis juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan petugas-petugas yang sudah disiapkan oleh Yayasan Zulaba, juga dari dukungan dari yang lain seperti Puskesmas, terus Dinas Kesehatan, termasuk dari kecamatan dan Dinas Desa. Terus selanjutnya adalah mengenai waktu pada masa kurikulum darurat, baik itu tatap muka maupun daring, kita diusahakan rencananya nanti dari mulai yang mapel umum mulai 7.30 sampai 12 jam 12, kita jam 12, sekitar 5 atau 4 sampai 5 jam satu harinya untuk mapel umumnya. Terus madinya yang terutama yang tatap muka ini mulai 1:30 sampai 3:30 kurang lebihnya ini untuk madinya. Jadi mapel madin atau agama kita berbeda dengan madrasah yang lain, karena mapel agama kita berbasis kitab kuning. Jadi diharapkan semua santri bisa membaca kitab kuning dan bisa mengkaji, ya, dan menerapkan kitab kuning sebagai dasar untuk kehidupan sehari-hari. Terus di pondok pesantren ini ngajinya ini sementara selama 15 hari masih mayoritas menggunakan bandungan. Sistem bandungan itu menggunakan sistem seperti pengajian, seperti bareng-bareng, ya, seperti kolosal atau semacam bareng-bareng, bukan maju per satu-satu, bukan sorogan, tapi menggunakan bandungan. Ini selama 15 hari. Jadi ini waktunya setelah asar nanti ngaji kitab bandungan, terus setelah maghrib tadarus Al-Quran, ya, terus setelah isya ngaji kitab seperti bandungan, ya, menggunakan bandungan. Terus setelah sholat subuh ini juga ngaji kitab bandungan. Setelah sholat subuh juga nanti ada olahraga, sehingga santri yang mukim di pondok pesantren sehat, ya, dan tidak ada yang sakit. Terus materi pembelajaran baik yang online maupun mukim itu pertama adalah memperhatikan kesehatan, ya. Pertama, pemberian materi pelajaran mengutamakan kesehatan santri, ya. Ini pemberiannya. Jadi tidak sebatas materi yang diberikan, tapi keselamatan dan kesehatan santri yang diutamakan. Terus materi esensi pokok yang diberikan. Jadi kalau udah sehat, selamat dan sehat, itu kita ada materi esensi bagi. Jadi materi-materi yang bukan esensi bisa dipelajari mandiri, otomatis dengan bimbingan dan guru yang ada dan tasuh yang ada otomatis. Terus yang ketiga, menitik beratkan pada penguatan di karakter. Jadi kita materi pembelajarannya bukan semata-mata ketuntasan materi, ya, tapi pendidikan karakter yang diutamakan. Terus praktek ibadah, peduli pada lingkungan dan kesalahan sosial. Ini adalah penilaian yang utama dalam kurikulum darurat. Jadi ini yang titik utama. Terus selanjutnya mengenai gambaran yang lain tentang kondisi, kalau kondisi sosial, kondisi standarnya kita mulai dari jam 7 sampai jam 15.20 ini kalau standarnya setiap harinya. Jadi lebih lama dibandingkan yang materi atau mata pelajaran atau sekolah yang lain. Ini makanya kita disimpulkan dari Kemenak juga sudah diringkas
dalam kurikulum darurat ini juga diperbolehkan, sudah ada SK-nya, SK Dirjen ya kurikulum darurat, sehingga santri itu tidak mengalami kesulitan atau keberatan dalam menerima pendidikan atau menerima materi, tapi santri lebih utamakan kesehatan, keselamatan, sehingga mudah-mudahan kita bisa mencegah atau bisa memutuskan mata rantai COVID-19, sehingga terutama di Kabupaten Purbalingga aman, tidak ada peningkatan pasien ya, COVID-19. Mungkin dari sekian yang saya sampaikan, mudah-mudahan kesempatan pada pagi hari ini ya, pada kesempatan ini kita gunakan untuk bersilaturahmi. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan pakai sabun. Ini sebagai protokol kesehatan yang setiap saat, setiap waktu kita laksanakan, baik di rumah maupun yang akan nyantri di Yayasan Sulaba. Ini sudah disiapkan dari segala sarana dan prasarana yang ada di Yayasan Sulaba, sudah ditinjau oleh Satgas Covid. Insya Allah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan santri yang akan datang ke Yayasan Sulaba, kami doakan selaku kepala dan guru MA Sulaba dalam keadaan sehat, keadaan tidak kurang suatu apa. Terus jangan lupa untuk sebelum datang ke MA Sulaba, dipersiapkan adalah mengenai perlengkapan ya, sudah di-share oleh guru atau panitia PSP, termasuk jangan lupa untuk sebelum sini untuk periksa dokter atau periksa kesehatan ya, dari dokter, dari puskesmas maupun rumah sakit yang terdekat ya, sehingga kita menjaga seluruh sivitas akademik di MA, MTS maupun di pondok pesantren semuanya aman ya, sehingga ini harapan yang terakhir ya. Jangan lupa untuk termasuk orang tua atau wali santri, kami mohon doa restunya, mudah-mudahan di Yayasan Sulaba berjalan dengan lancar, aman, dan selamat semuanya santrinya yang ngaji maupun sekolah di Yayasan Minek Sulaba. Demikian kurang lebihnya yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kekhilafan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.